Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi kemarin kan saya memberikan tugas untuk House of Quality ini atau Quality Function Deployment. Nah, setelah melihat jurnal dan juga tugas teman-teman itu sepertinya teman-teman masih bingung untuk membuat House of Quality-nya ya. Jadi kemarin kan saya meminta tugasnya itu untuk menjelaskan di jurnal tersebut House of Quality-nya itu seperti apa. Tapi teman-teman itu masih menceritakan hal mendasar tentang House of Quality-nya. Sedangkan maksud saya itu uh, House of Quality yang sudah dibuat oleh jurnal tersebut dijelaskan maksud dari pembuatannya dan hasil akhirnya itu seperti apa gitu. Jadi karena sepertinya masih ada kebingungan dan juga saya juga nggak tahu bingungnya sebelah mana. Terus kalau ada pertanyaan ya bisa langsung ditanya gitu. Tapi kan selama ini nggak ada pertanyaan ya, jadi saya anggap teman-teman udah paham. Tapi setelah dikasih tugas ternyata masih ada kebingungan gitu. Jadi saya akan coba jelaskan lagi dari awal. Jadi teman-teman tolong diperhatikan dan coba di mulai lagi, dibaca lagi jurnalnya, terus maksud dari pembuatan House of Quality-nya itu seperti apa. Di sini saya akan mulai dengan market pool. Jadi sebelum kita maju ke House of Quality, itu ada yang disebut sebagai market pool dan juga teknologi push. Jadi di sini kita akan menggunakan market pool aja. Jadi market pool ini adalah eh, apa ya, seperti pencarian atau research marketnya itu, market researchnya itu, misalnya kita ada suatu perusahaan nih, suatu perusahaan itu ingin mengeluarkan suatu produk. Nah, dia menerapkan market pool. Berarti artinya dia menarik uh, pengetahuan dari market itu seperti apa dan dia melakukan research market research gitu. Jadi dia mencari kebutuhan yang ada di pasar itu seperti apa, sehingga dia bisa menerapkan kebutuhan tersebut untuk dibuat produk barunya. Nah, jadi sini ada market research seperti apa, lalu ada market need or requirement. Ini kebutuhan dari pasarnya sendiri seperti apa. Lalu ada research dan development prototypes. Nah, di sini setelah kita udah tahu nih kebutuhan dari pasar itu seperti apa, nah ini kita membuat prototypes dan research and development prototypes ini. Lalu nanti kita setelah membuat prototypes-nya, lalu kita uji ke market. Nah, uji ke market itu apakah diterima, produk kita itu diterima atau tidak. Baru ketika misalnya diterima, maka kita bisa loncat ke produk sales. Misalnya kita bisa memasarkan produk tersebut. Jadi ide-ide dari pembuatan produk tersebut berasal dari eh, penelitian di marketnya itu, penelitian pasarnya itu, dari keinginan konsumen misalnya, atau misalnya ide-ide dari luar perusahaan seperti itu. Namun market pun juga tidak selalu berhasil karena misalnya kita tahu nih market keinginan pasar itu seperti apa, dan akhirnya kita bisa menentukan produk baru yang inovatifnya itu seperti apa. Tapi karena perusahaan kita tidak memiliki dukungan teknologi yang bisa mendukung pembuatan produk tersebut, ya pada akhirnya produk tersebut juga tidak bisa dipasarkan karena kita tidak memiliki teknologinya. Nah, jadi kalau kebalikannya dari teknologi push itu dia menerapkan sistem pengembangan produk di dalam perusahaan. Jadi dia tidak melihat pasar gitu. Jadi dia mengembangkan R&D-nya itu mengembangkan produk di dalam perusahaan tersebut dan diciptakan berdasarkan teknologi yang dia gunakan di perusahaan. Nah, ketika pengguna teknologinya itu bersumber dari perusahaan, terus dia menciptakan suatu produk dari ide-ide di perusahaan tersebut, dan ketika dimarketkan, dipasarkan, itu belum tentu diterima oleh pasar gitu, karena mungkin kebutuhan pasar belum bisa menerima produk dengan teknologi dari perusahaan tersebut gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya dari market pool maupun teknologi push. Kalau misalnya market pool itu dia karena riset dari pasar, jadi akan otomatis akan bisa diterima oleh pasar, namun kekurangannya itu adalah dukungan teknologinya belum tentu ada di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan kalau teknologi push itu dukungan teknologinya ada di dalam perusahaan karena dia mengembangkan produk tersebut sendiri ya di dalam perusahaan, tapi belum tentu diterima di pasaran gitu. Nah, seperti ini contohnya, ada kendaraan listrik menjadi populer dan pasar terbuka untuk pengembangan sepeda motor listrik ramah lingkungan karena dapat menyamai kinerja sepeda motor digerakkan oleh bensin.
Namun dengan teknologi baterai dan motor listrik yang ada dulu adalah hal yang tidak mungkin terwujud, dan akhirnya market pool akan mempengaruhi investasi R&D dan memastikan evaluasi sepeda motor listrik berlanjut dan terrealisasi. Jadi kan berdasarkan market pool ini, berdasarkan research pasarnya itu, akhirnya kan dibuatlah nih ada investasi R&D, dibuat research and development-nya sehingga memastikan evolusi sepeda motor listrik ini terus berlanjut dan terrealisasi karena itu memang dibutuhkan oleh pasar. Nah, market pool sendiri berhubungan dengan open innovation. Ini ya bisa dibaca. Nah, terus jadi open innovation itu maksudnya adalah keterbukaan inovasi yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat luas. Jadi perusahaan itu, misalnya kalau perusahaan itu menerapkan open innovation, artinya dia membuka peluang bagi orang-orang di luar perusahaan untuk memberikan ide-ide dan juga inovasi untuk pengembangan produk di dalam perusahaan. Misalnya, seperti ini. Di sini ada business partner. Misalnya dia sharing dengan business partner. Misalnya ide-ide dari business partner itu seperti apa, inovasi-inovasi yang bisa dia kembangkan. Terus juga ada scientific actors, universities, terus ada pembeli juga, terus ada public institution juga. Nah, di sini dia tampung seluruh ide-ide tersebut bentuk inovasi dari perusahaan. Nah, seperti ini, external ideas dan internal ideas juga. Jadi dia menampung semua ide-ide dan inovasi dari luar maupun dari dalam, digabung dan akhirnya dihitung misalnya cost efektif R&D-nya berapa, terus risikonya seperti apa, terus hubungan terhadap konsumen seperti apa, dan kreasinya itu seperti apa gitu. Baru nanti ketika dia sudah dihitung segala macamnya, dan ternyata perusahaan tersebut mampu untuk membuat produk tersebut, akhirnya dia juga melihat existing marketnya seperti apa dan untuk memasarkan ke new marketnya itu seperti apa. Nah, begitu. Lalu kenapa kita harus melakukan open innovation? Karena perusahaan itu harus menyadari semakin pentingnya inovasi terbuka, karena inovasi-inovasi itu nggak terbatas oleh 1-2 orang yang ada di perusahaan aja, melainkan banyak pihak itu harus terlibat, karena kita itu memasarkan produk ke konsumen kan, otomatis konsumen juga seharusnya terlibat gitu di dalam perancangan bisnis ini, perancangan pembuatan barang ini gitu. Nah, tidak semua ide bagus dikembangkan di dalam perusahaan sendiri, karena bisa aja ide-idenya itu ada di luar perusahaan, bisa dari customer, bisa dari bisnis partner atau lain-lain sebagainya. Dan tidak semua ide harus dikembangkan lebih lanjut dalam batas perusahaan itu sendiri. Jadi, ketika kita udah menampung nih semua idenya, kita juga bisa mensortir ide mana yang bisa kita terapkan di dalam perusahaan tergantung dari kemampuan perusahaan sendiri. Kalau misalnya kita menampung semua ide dan kita ingin mewujudkan semua ide tersebut juga agak mustahil ya. Jadi ya satu persatu kita wujudkan sesuai dengan kemampuan dari perusahaan sendiri gitu. Nah, ini closed innovation versus innovation model yang saya jelaskan kemarin. Jadi kalau closed innovation itu intinya dia tuh tidak menerima inovasi yang ada di luar perusahaan. Jadi dia melakukan research itu dan juga development itu di dalam perusahaan sendiri. Jadi ada ketertutupan ide-ide dari luar. Jadi idenya itu dikembangkan sendiri oleh perusahaan berdasarkan teknologi di perusahaan tersebut yang udah ada, baru dia meluncurkan ke marketnya. Nah, sedangkan open innovation itu dia menerima inovasi-inovasi dari luar, dari manapun, untuk melakukan pengembangan dan dilakukan research project, sehingga nanti dipilih, disortir, kira-kira ide mana yang akan dia buat dan dia launching ke marketnya. Seperti itu. Nah, ini perbedaan open dan close-nya. Ini bisa dibaca ya. Lalu ini strategi open innovation-nya juga. Ini harusnya udah dibaca ya kemarin. Dan juga sama keuntungan dan kerugiannya. Ini contoh open innovation itu seperti Lego. Ini. Jadi kan si Lego ini juga hampir bangkrut gitu. Karena kan munculnya games terbaru yang sesuai dengan minat dari konsumen, dan akhirnya dia menerapkan prinsip open innovation sehingga dia menerima inovasi dari luar dari konsumen, terutama karena konsumen yang nantinya akan membeli produk dia, jadi dia juga meminta info-info dari konsumen, inovasi-inovasi seperti apa yang konsumen sekarang inginkan, dan akhirnya dia
membuat produk baru yang namanya Lego Mindstorms. Ini produk robot dengan sensor dan program, di mana konsumen dapat membuat desain dan menggunakan robot mereka sendiri sesuai dengan keinginannya. Nah, dari situ ternyata Lego akhirnya tahu, konsumen itu ingin permainan yang yang bisa mereka atur sendiri gitu. Akhirnya dia meluncurkanlah produk Lego Mindstorm ini, dan ternyata dalam waktu tidak kurang dari 3 minggu langsung pembelian juga melonjak gitu yang membeli itu. Dan akhirnya Lego bisa bangkit kembali karena menerapkan sistem open innovation ini, keterbukaan inovasi. Nah, jadi kita juga harus tahu kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen itu. Karena kita kan ingin membuat produk yang memang diinginkan dan dibutuhkan dan diminta oleh konsumen. Nah, jadi kenapa sih kita perlu mengetahui kebutuhan, keinginan, permintaan konsumen tersebut? Ya, untuk mengetahui target pelanggan dan target pasar. Jadi ketika kita tahu nih kebutuhan konsumennya, keinginannya, dan juga permintaannya, kita juga bisa menentukan, target pelanggan kita tuh di bagian mana nih? Menengah ke atas atau menengah ke bawah, atau misalnya orang-orang yang suka video games, atau orang-orang yang suka buku, atau orang-orang yang suka menulis, dan juga target pasarnya seperti apa. Misalnya kalau di bagian misalnya kita ingin membuat produk aksesoris misalnya, berarti kan kita targetnya itu wanita, misalnya target pasarnya. Atau misalnya kita ingin membuat video games, berarti kan targetnya itu laki-laki usia berapa sampai berapa, dan itu kita dari situ bisa mengetahui target pelanggannya, target pasarnya seperti apa. Dan juga untuk mengambil keputusan dan implementasi strategis, jadi kita bisa memutuskan juga kita ingin membuat produk seperti apa ketika kita udah tahu keinginan konsumennya. Dan juga kita bisa promosikan produk dengan iklan yang sesuai. Jadi kalau kalian tahu, misalnya kayak di Instagram ya sekarang, ketika kita ingin mengiklankan suatu produk, misalnya mempromosikan produk, itu di Instagram tuh suka ada misalnya kita ingin mempromosikan di usia berapa sampai berapa tahun, misalnya 18 sampai 40 tahun. Terus kategorinya apa? Wanita atau laki-laki. Terus jarak rumahnya gitu. Misalnya jarak rumahnya itu berapa kilometer misalnya dari kita. Misalnya 5 km atau 7 km gitu. Terus di daerah mana misalnya. Kalau misalnya kita bikin video games yang emang mendunia, kita bisa kan mempromosikannya ke seluruh dunia atau gimana gitu kan. Jadi kita bisa menyesuaikan iklan kita terhadap produk kita dan juga keinginan konsumen. Nah, pada akhirnya hal tersebut akan memaksimalkan penjualan kita, dan kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut gitu. Nah, akhirnya karena kita juga tahu promosi kita tepat, terus kita juga bisa mengambil keputusan dengan tepat, targetnya tepat, akhirnya pelanggan jadi memiliki keinginan untuk membeli produk kita gitu, sehingga kita bisa maksimal penjualannya gitu kan. Dan juga kita juga bisa tahu jumlah pelanggan yang mampu membeli produk kita tuh seperti berapa orang gitu tiap harinya, apakah naik atau turun. Itu kan berarti kita bisa ada improvisasi atau improvementnya seperti apa gitu. Lalu juga untuk mengetahui pengaruh aspek demografi, sosial budaya, dan tingkat pendapatan terhadap perilaku pembelian konsumen. Jadi misalnya, di akhir bulan itu konsumen kayaknya pendapatan udah mulai menipis nih, jadi dia nggak beli produk kita gitu. Berarti kita bisa maksimalkan promosi kita tuh di awal bulan, jadi biar mereka juga excited gitu untuk beli produk kita di awal bulan misalnya. Terus juga kita berdasarkan hal tersebut kita juga bisa memprediksi penjualan di pasar tertentu, atau misalnya penjualan di bulan-bulan selanjutnya seperti apa gitu. Nah, itu pentingnya mengetahui kebutuhan, keinginan, permintaan konsumen. Makanya sangat diperlukan itu open innovation, sehingga perusahaan tahu keinginan yang ada di pasar itu seperti apa, dan membuka peluang juga bagi konsumen untuk memberikan ide-idenya kepada perusahaan, sehingga perusahaan bisa memberikan produk yang terbaik untuk konsumen. Nah, ini juga ada needs, wants, desire juga ini ya. Ada kebutuhan dasar, terus wants to selangkah lebih maju dari needs, dan desire itu juga dipenuhi ada kepuasan emosional bagi pelanggan. Jadi yang paling penting itu yang pertama adalah needs-nya, kebutuhan dari pelanggan itu seperti apa. Baru ketika kebutuhannya sudah terpenuhi,
baru kita juga bisa mewujudkan wants-nya mereka. Nah, jadi misalnya nih seperti ini kan, kalau needs-nya itu kendaraan roda 2, wants-nya itu joknya premium, jadi nyaman digunakan, misalnya ini motor ya. Terus desire-nya itu misalnya kendaraannya itu kendaraan motor listrik misalnya, tidak mengeluarkan emisi, lebih ramah lingkungan, itu desire-nya, keinginan dari permintaan dari konsumennya gitu. Itu yang bisa memuaskan pelanggan dari segi emosional. Nah, di sini poin penting kita itu adalah quality function deployment. Ini yang berdasarkan House of Quality tadi ya. Nah, ini mengacu pada proses untuk pengembangan produk yang terinspirasi oleh keinginan pelanggan untuk pengembangan produk atau proses. Proses ini mendengarkan pelanggan dan menerjemahkan keinginan mereka ke dalam rencana tertulis, memprioritaskan langkah-langkah eksekusi berdasarkan apa yang paling penting bagi pelanggan, dan meletakkan rencana yang realistis. Jadi berdasarkan keinginan-keinginan pelanggan tadi yang misalnya banyak sekali keinginan pelanggan tersebut, ide-idenya juga banyak, pada akhirnya kita membuat House of Quality untuk menentukan prioritas mana keinginan pelanggan yang harus kita utamakan untuk kita buat terlebih dahulu gitu. Nah, karena kan semua keinginan dan kebutuhan pelanggan itu sangat banyak, jadi kita juga harus memprioritaskan produk mana yang bisa kita luncurkan sehingga bisa diterima dengan konsumen dengan cepat gitu. Jadi kita juga bisa memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan konsumen sesuai dengan produk yang akan kita launching juga, dan juga kita bisa mengetahui langkah-langkah eksekusinya itu seperti apa, itu yang paling penting bagi pelanggan. Dan kita juga bisa merencanakan meletakkan rencana yang realistis seperti itu. Nah, ini House of Quality adalah bagian dari proses yang lebih besar yang disebut QFD, Quality Function Deployment. Nah, QFD ini itu meliputi pemantauan kualitas, fokus pada fungsi pelaksanaan rencana kualitas dan penerapan sumber daya untuk deployment rencana. Jadi kalau QFD ini dia udah fokus sama kualitas dari produk yang sudah kita kembangkan, fungsinya juga, dan juga deployment-nya. Di sini tujuan House of Quality itu kita bisa memahami keinginan pelanggan itu seperti apa. Karena kan keinginan, kebutuhan, dan juga permintaan pelanggan itu sangat banyak. Jadi ketika kita sudah membuat House of Quality, kita bisa menentukan prioritas-prioritas mana yang dibutuhkan oleh pelanggan. Akhirnya kita bisa memahami sebenarnya keinginan pelanggan itu seperti apa gitu. Dan juga bisa paham juga prioritas pelanggan itu yang seperti apa. Pelanggan yang harus kita prioritaskan gitu berdasarkan keinginan tersebut. Dan juga departmental buy-in, ini proses membantu menciptakan rencana agar tidak ada disagreement atau misunderstanding antar departemen. Jadi di sini dari segi departemen di dalam perusahaan juga jadi bisa saling terintegrasi. Jadi rencana-rencananya itu bisa saling support karena nggak ada misunderstanding gitu ketika sudah dibuat House of Quality ini. Jadi semua departemen itu mengetahui tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Lalu menerjemahkan keinginan pelanggan. Nah, ketika kita sudah paham nih keinginan pelanggan seperti apa, akhirnya kita bisa menerjemahkan juga keinginan pelanggan itu yang seperti apa, dan kita bisa buat jadi keinginan yang dicatat dari pelanggan, lalu diurutkan berdasarkan prioritas dan dicatat ke diagram House of Quality. Lalu ada traceable requirements. Jadi jika ada pertanyaan tentang mengapa sesuatu dilakukan dengan cara tertentu, harus dapat dilacak kembali ke awal mengapa proses tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan. Jadi traceable requirements itu ketika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai keinginan konsumen ini di House of Quality, itu kita bisa lacak sejarahnya gitu seperti apa dari awal. Ini tuh dilakukan karena konsumen ternyata minta kualitasnya harus bagus, misalnya minta warnanya seperti ini, itu ada traceable-nya. Jadi ada historicalnya dari awal sampai akhirnya kita menentukan proses ini harus dilakukan gitu. Dan ada provide structure, mengasah apa yang pelanggan inginkan dan menyediakan struktur yang logis dapat dieksekusi, dapat dilacak untuk organize ide-ide mereka.
Lalu alokasi sumber daya. Nah, di sini apa sumber daya dimiliki tersedia dan memungkinkan untuk melakukan pengembangan produk. Nah, setelah dilakukan semuanya, akhirnya kita juga bisa menentukan sumber daya yang kita miliki itu dan harus kita alokasikan itu sudah ada atau belum, dan seperti apa tipe-tipe sumber daya yang kita butuhkan. Nah, dari situ kan kita bisa mengetahui sumber daya yang kita butuhkan untuk melakukan pengembangan produk. Seperti itu. Ini ada langkah-langkahnya juga untuk membuat Hauki. Nah, ini langsung ke contohnya aja. Jadi nanti kita akan coba buat House of Quality secara bertahap ya. Jadi ini biar teman-teman juga mengerti cara pembuatannya. Jadi kan di awal teman-teman juga udah pernah saya kasih tugas untuk melakukan apa ya, wawancara kepada konsumen mengenai keinginan mereka terhadap produk yang akan kalian buat gitu ya. Yang ada di awal dulu di awal semester itu kan ada tugasnya itu mengetahui keinginan pelanggan. Nah, dari situ misalnya kita bisa olah nih dan dibuat house of quality-nya. Sebenarnya kemarin maksud saya itu dilakukan dari jurnal itu untuk referensi teman-teman bagaimana cara pembuatan house of quality yang ada di jurnal itu. Nah, jadi biar kita semakin paham apa yang harus kita lakukan untuk membuat house of quality, jadi kita sekarang akan mulai secara bertahap prosesnya, biar teman-teman juga di sini paham dan bisa diaplikasikan di kehidupan teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mau bikin suatu produk, jadi teman-teman bisa tahu karena teman-teman sekarang udah mulai paham bagaimana cara menulis kuesioner buat pelanggan sehingga mengetahui ide-ide atau masukan dari pelanggan seperti apa, misalnya keinginan pelanggan terhadap suatu produk itu seperti apa, dan dari kuesioner tersebut keinginan tersebut itu bisa dirumuskan dan dirangkaikan dan diterjemahkan menjadi house of quality berdasarkan requestan dari customer dan juga sumber daya yang ada di perusahaan seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan buat secara bertahap house of quality-nya. Jadi di sini kan sebenarnya ada beberapa tahap. Tadi saya lihat jurnal yang dari Yusuf. Jadi sebenarnya udah jelas banget ya cara-caranya dia membuat house of quality-nya itu. Jadi jadi kita juga bisa melihat di sini untuk lebih paham. Nah, seperti ini juga, sebenarnya saya juga sudah mencantumkan beberapa dari jurnal itu untuk referensi teman-teman. Jadi di sini juga ada house of quality untuk produksi drone. Ini berdasarkan kepentingan skala 1 sampai 5. Nah, di sini jadi house of quality itu sebenarnya itu kita ingin mengintegrasikan mengintegrasikan keinginan konsumen atau spesifikasi dari konsumen itu seperti apa dan prioritasnya itu bagaimana, lalu digabungkan dengan spesifikasi dari perusahaan itu seperti apa gitu. Kalau di sini itu soft quality-nya itu dari customer specification. Ini kan ada poinnya ya di sini. 2, 3, 5 dan sebagainya. Dan ini adalah engineering specification-nya. Jadi engineering specification itu spesifikasi teknik yang ada di perusahaan yang bisa disediakan oleh perusahaan seperti apa di sini. Kalau di sini kita akan menghubungkan. Di sini ada keterangannya kalau dua lingkaran ini adalah strong relationship, artinya berdasarkan customer specification stylish dan ini styling jury itu adalah poinnya strong relationship gitu. Dan ini kalau stylish dengan weight itu artinya weak relationship karena gambarnya segitiga. Nah, ini bisa tentuin stylish yang dari customer itu sama weight itu sebenarnya enggak weak relationship gitu, hubungannya tuh kecil banget. Jadi kita bisa di situ bisa ditentuin ternyata customer tuh nggak terlalu butuh dengan weight itu. Terus misalnya yang ini quiet, di sini noise output
Ini kita bisa tahu nih hubungan-hubungan dari masing-masing kategori ini. Seperti itu. Nanti sebenarnya dari house quality ini akan dihasilkan nih seperti ini, importance rate. Jadi hasilkan berapa tinggi persentase yang harus kita prioritaskan, yang paling penting untuk pembuatan produk. Nah, berarti kan di sini yang paling tinggi itu adalah ini ya. Ini itu adalah W226 chip. Nah, ini itu yang paling penting yang harus dibuat oleh perusahaan untuk mengembangkan produk tersebut agar diterima oleh konsumen. Lalu diurutkan lagi nih yang 9%, 7% itu. Pokoknya ada yang paling tinggi 24% itu minutes-nya. Nah, berarti ini tingkat kecepatan juga harus diperhitungkan berarti kan. Nah, seperti itu. Nah, misalnya juga ini yang lebih apa ya, lebih mudah mungkin. Ini adalah penelitian house of quality untuk motor. Ini di sini misalnya dari keinginan customer itu, customer requirements, kebutuhan customer itu adalah dari tingkat misalnya serviceability-nya, terus ini performance-nya seperti apa aja. Ini diurutkan berdasarkan keinginan customer yang paling tinggi ya, sampai yang paling rendah nih 1, jadi 8, 7, 6 ini sampai 1. Yang paling tinggi yang dibutuhkan oleh customer itu apa, sampai yang paling rendah. Baru di sini itu adalah yang harus ditingkatkan oleh perusahaan atau yang harus dibuat oleh perusahaan. Kayak ini kan teknologi injeksi, fitur keselamatan, ini adalah poin-poin yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya kita akan menulis hubungan antara customer requirement sama pengembangan dari perusahaan tersebut. Kayak ini serviceability sama teknologi injeksi itu poinnya 5. Berarti hubungannya tinggi gitu. Nah, misalnya sama sensor otomatis juga poinnya 5. Nah, ini handal untuk semua medan jalan. Nah, ini ya gak terlalu diperhatikan lah oleh customer ya. Jadi di sini hubungannya kecil 1 gitu. Misalnya ini penghargaan produk juga sedang, jadi poinnya 3. Nah, seperti itu. Nah, misalnya di sini ada pesaing. Pesaingnya tuh siapa? Oh, Honda sama Suzuki misalnya. Misalnya kita itu Yamaha. Nah, ini pesaingnya itu Honda dan Suzuki gitu. Oh, kalau Honda sih di serviceability-nya itu good. Tapi kalau Suzuki itu poor. Terus ini conformance-nya itu good, ini fair. Nah, ini kita juga jadi bisa tahu kalau dari pesaing itu seperti apa. Berdasarkan customer requirements-nya itu kalau untuk pesaing itu ternyata hasilnya jadi ketahuan gitu. Kalau menurut mereka serviceability Honda itu good loh gitu, tapi Suzuki itu poor. Nah, dari situ kita bisa tahu berarti kalau Yamaha misalnya harus seperti apa gitu agar bisa disebut good oleh customer, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kan berdasarkan house of quality ini jadi bisa diketahui, oh ternyata customer itu senang kalau misalnya teknologi injeksinya itu bagus misalnya untuk meningkatkan serviceability, kemampuan servisnya. Terus misalnya poinnya 5 ini feature-nya itu dengan fitur keselamatannya itu harus diperhatikan. Berarti ini poin-poin 3 dan 5 itu yang harus diperhatikan oleh perusahaan gitu untuk meningkatkan kualitas maupun membuat produk baru tersebut. Nah, lalu ini adalah ratingnya. Nah, ini dihitung berdasarkan angka-angka ini ya dari house of quality ini. Misalnya kita bisa hitung ini ya. Dari sini misalnya 2 kali 5, berarti ini kan 10. 10 ditambah 3 kali 5, ini 15. Berarti 10 tambah 15 itu 25. 25 ditambah ini 12, 4 kali 3 ya, 12. Berarti 25. 25 tambah 12, berarti 37. 37 tambah 5, 42. 42 tambah 6,
48 tambah 7 55 tambah 8 kali 5 40 berarti 95. Di sini skornya itu adalah 95 untuk teknologi injeksi. Jadi menurut customer teknologi injeksi itu poinnya adalah 95. Nah, lalu untuk fitur keselamatan juga ngapain, tinggal dikaliin aja. Jadi ini kan dari tingkat prioritasnya lalu dikalikan dengan hubungannya. Kalikan ini poin-poinnya. Nah, kalau misalnya tadi kan di sini poin-poin tersebut itu dipresentasikan, jadi ada di sini importance weight-nya. Jadi berapa yang paling penting gitu. Nah, kalau di sini bukan presentasi aja, sebenarnya di sini evaluasinya aja. Oh, di sini ini berarti perlu dievaluasi, yes gitu. Kalau ini kombi break berarti nggak usah, untuknya mahal, ini yes, ini no, begitu ya. Nah, jadi nanti tugas selanjutnya itu kita akan membuat House of Quality berdasarkan keinginan pelanggan. Jadi kalian bebas mau dari jurnal atau mau berdasarkan tugas kalian sebelumnya. Jadi coba dibuat, mungkin kalau jurnal untuk referensi aja ya. Jadi coba kalian buat produk yang baru. Misalnya kalian berdasarkan keinginan pelanggan. Jadi kalian jelaskan, misalnya kalian ingin membuat produk berdasarkan riset market ya. Riset market yang saat ini misalnya customer itu menginginkan produk apa, misalnya produk HP dengan kamera seperti apa misalnya. Terus kalian buat ini customer requirements itu seperti apa aja yang diperlukan oleh customer, lalu dari perusahaan itu apa yang harus dilakukan gitu sini. Nah, lalu kalian bisa bisa lihat hubungannya. Nah, kalian bisa boleh, kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa lihat dari jurnal-jurnal untuk referensi, tapi kalian jelaskan maksud dari jurnal tersebut apa gitu. Jadi misal ini ya, yang Yusuf itu kan sini ada proses pencarian dipermudah misalnya. Jadi kalian harus tahu maksud dari ini apa, dan kalian jelaskan ini misalnya proses dipermudah itu maksudnya apa, lalu ini kan tingkat kepentingan pelanggan seperti apa. Perusahaan misalnya ini proses pencarian spesifik menggunakan judul jelas. Oh, ini poinnya 5. Nah, kenapa di situ disebutkan bahwa poinnya 5? Menurut kalian seperti apa? Nah, itu dijelaskan ininya ya. Nah, kalian jelaskan bisa menggunakan slide PowerPoint atau dibikin video, dan disitu jelaskan seperti yang saya lakukan sekarang ya. Jadi sini kalian jelaskan nih dalam jurnal yang telah kalian cari itu seperti ini misalnya hubungannya seperti apa, lalu mengapa customer itu memilih ini, dan dari mana ini itu dari mana gitu. Ya, kalian kalau misalnya dari jurnal itu jelaskan hubungannya. Nah, kalau misalnya kalian bikin sendiri, membuat sendiri juga boleh, tapi tetap dijelasin hubungannya seperti apa, dan kenapa hubungannya bisa dapat poin 5 gitu. Atau misalnya kenapa nih utangnya itu bisa 5, 2, 3, 4, 2, 1 seperti itu gitu. Jadi kalian harus tunjukkan gitu dan dijelaskan ya. Dan ini seperti ini poin-poinnya ya. Jadi kalian bikin sampai sini aja. Ini kebutuhan customer-nya seperti apa, lalu tingkat kepentingan pelanggannya seperti apa nih ya. Prioritas pelanggan seperti apa. Lalu ini misalnya yang dari perusahaan itu seperti apa ya. Lalu poin-poinnya bagaimana, dan tingkat kepentingan perusahaan seperti apa. Sampai sini dulu aja ya. Ini kan kalau ini kan tinggal dikali-kaliin doang ya. Nah, sampai sini aja kalian bikin videonya, cara pembuatannya dan penjelasannya. Oke. Ya, tugasnya dikumpulin minggu depan, jadi kalian sambil jelaskan juga. Kirim video penjelasannya ke grup PA boleh.
Oke, ada pertanyaan. Kalau misalnya ada, nanti bisa di-share di grup aja. Dan sekian saja dari saya. Jadi jangan lupa dibikin video tutorialnya. Dan ini untuk yang Taufik. Misalnya kalau kamu masih mau pakai jurnal ini, kamu bisa buat jurnal ini dan dibuat house of quality-nya. Jadi misalnya seperti ini kan sebenarnya juga ada customer requirement-nya seperti ini, terus respon teknisnya ini misalnya. Lalu kamu buat juga house of quality seperti apa. Misalnya kalau kamu mau buat dari jurnal ya, dibuat kayak gini hubungan dari masing-masing seperti apa dan angkanya berapa, ini urutannya. Lalu ini kita bandingkan prosesnya seperti apa. Sampai sini dulu aja. Atau kalau teman-teman mau bikin sendiri boleh, tapi dijelaskan juga produknya mau apa, udah gitu customer requirement seperti apa saja, dan juga hubungan terhadap perusahaan seperti apa. Oke, baik. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.